Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, selamat waktu dapat. Saya datang di tempat ini secara kebetulan karena 9 hari yang lalu papa saya meninggal dan saya datang untuk menyaksikan pemakamannya. Dan karena setelah pulang kampung di Mulyon, maka saya nanti pulang ke tempat tugas saya tanggal 2 di samping membangun kubur papa saya. Dan tadi malam aku dapat dengan pastor paroki Anda, Pastor Moritz Loru, yang juga mantan teman kerja saya di paroki Pineleng. Karena saya setiap kali bertugas luar, saya minta bantuan dia untuk menjaga paroki saya, dan tadi malam aku dapat dia minta tolong untuk saya misa. Dia pilih Kanali atau Pemutokan. Saya bilang Kanali supaya pulang dekat ke Mulyon. Sangat indah berjumpa dengan Anda semua umat beriman Katolik, karena kita di mana saja kalau Katolik sama. Cuma tadi saya sedikit sedih karena waktu saya masuk gereja tidak ada kandang Natal. Tapi biarpun ada kandang Natal, mari bangun kandang Natal di hati. Apa maksudnya bangun kandang Natal di hati? Bangun Yesus yang lahir dalam hati kita. Karena itu saya mengajak kita untuk bangun kandang Natal di hati. Biarpun secara lahiriah kandang Natal tidak ada di gereja kita, bahkan juga barangkali di rumah kita, mari kita bangun kandang Natal di hati. Pertama, apa artinya kandang Natal? Kesederhanaan. Bahasa saya kalau saya berkhotbah di umat saya, kesederhanaan itu tidak usah macam-macam. Tidak usah macam-macam itu, tidak usah kita menampilkan hal-hal luaran, hal-hal duniawi, tapi apa yang punya nilai hakiki dalam hidup kita, seperti kebenaran, kejujuran, kedamaian, kita abaikan. Maka mari kita bangun kesederhanaan dan kesajakan. Kedua, mari juga kita bangun suasana Yesus yang tidur di palungan. Apa artinya suasana Yesus yang tidur di palungan? Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa, Allah perkasa, Raja damai berkenan turun menjadi manusia. Itu sebuah praktek kenosis atau pengosongan diri untuk datang ke dunia sama seperti kita, agar dengan Yesus menjadi manusia, yang gelap dirubah menjadi terang, yang besai atau buruk dirubah menjadi baik, yang mati nanti dirubah menjadi kehidupan. Dan itulah keuntungan mengikuti Yesus. Sehingga saya biarpun sedih, tapi papa 9 hari yang lalu meninggal, tapi karena saya percaya, saya dan papa saya percaya kepada Yesus, maka kematiannya nanti akan diubah menjadi kehidupan. Maka saya mengajak orang semua, biarpun cuma 7 kakak di tempat ini, jangan percaya Yesus setengah-setengah. Amin. Amin. Halo. Jangan percaya Yesus setengah-setengah. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Karena Yesus tidak suka orang yang kaya lahiriah, kaya jasmania, tapi miskin iman. Yesus tidak mau orang yang menyediakan bertoples-toples kukis mentega di rumah nanti, tapi dia kemiskin iman, miskin kepercayaan kepada Dia yang menguasai kehidupan dan kematian kita. Dia tidak mau. Yesus juga tidak menuntut penampilan aksesoris badannya kita dengan baju baru, sepatu baru, tapi Dia melihat dandanan rohani kita yang benar-benar menampakkan restorasi kemanusiaan yang dari keburukan kepada kebaikan, dari kemalasan kepada kerajinan, dari permusuhan kepada rekonsiliasi dan perdamaian, dari hal yang tidak benar kepada hal yang benar. Dan saya tadi katakan, jangan jadi orang Katolik Kanali yang setengah-setengah. Amin. Amin. Terima kasih. Karena Yesus datang pertama-tama dikabarkan oleh malaikat kepada gembala-gembala, orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Betapa itu Yesus
Sungguh-sungguh luar biasa. Dia pergi pertama kepada gembala-gembala. Karena itu orangnya tidak lagu Natal. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Dan gembala-gembala ini kemudian bergaul dengan malaikat dari surga. Tadi baca Injil tadi mengatakan, dan sesudah kabar malaikat kepada gembala-gembala, sekelompok besar malaikat dari surga menyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Maka umat yang terkasih, ini ada guna tuh orang merayakan Natal kalau masih baku marah. Halo? Jadi Natal sebenarnya ada reformasi pribadi. Kalau orang masih suka marah-marah orang saja orang baik. Itu jabat tangan, apalagi sekarang susah jabat tangan toh. Orang jabat kursi susah ini. Ya. Bukan cuma simbolisasi. Kalau di tempat kerja selalu bilang shalom. Saya bilang jangan sembarang bilang shalom kalau Anda punya hati desai. Kalau shalom dan bilang damai di hati, benar-benar Anda punya hati damai. Maka siapapun orang yang Anda jumpai, senyum itu Anda sampaikan, bukan senyum kehancuran. Orang bisa pakai masker toh, susah melihat orang senyum dengan Anda. Maka senyum bukan senyum kehancuran, tapi senyum ketulusan karena kita datang sebagai manusia ciptaan yang diharapkan saling bersaudara. Amin. Maka karena itu saya katakan tadi, jangan jadi orang Katolik yang setengah-setengah. Biarpun barangkali tahun depannya ada misa malam Natal, orang tetap Katolik. Biarpun barangkali ini umat cuma 7 orang, orang tetap Katolik. Saya teringat 7 orang, Anda ini seperti 7 diakon. Luar biasa. Anda adalah 7 diakon yang diutus menjadi cahaya di tempat ini. Cahaya, bahasa Bapak Uskup kita, illuminetuo videmus lumen. Anda menjadi cahaya, sehingga cahaya itu datang. Oh, dia petik Katolik, dia merayakan Natal. Maka biarpun orang-orang lain, umat beriman lain datang, mari silakan menyediakan makanan yang halal atau sajian yang halal untuk mereka dalam suasana persaudaraan dan kemartabatan keimanan yang semakin memanusia. Dan karena itu Allah berkenan menjadi manusia. Karena itu orang pikir manusia itu sangat indah di mata Tuhan. Kalau tidak percaya, baca kitab Kejadian. Baiklah kita menciptakan manusia secitra dengan kita. Orang ini biar mau fokus secitra dengan Allah. Maka orang hidup sebenarnya harus mempraktikkan wajah Allah, mempraktikkan karakter dan kebiasaan Allah. Apa? Mencintai kehidupan, mencintai kemanusiaan, sehingga orang bergaul dengan semua umat Allah, umat beriman lain dalam suasana kerukunan, kesesamaan, dan kerjasama yang saling memajukan. Karena itu Yesus datang ke dunia untuk menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Agar kalau Allah beserta kita, mudah-mudahan kita selalu percaya akan Allah yang beserta itu, sehingga praktek dan cara kerja Allah orang juga berupaya laksanakan. Dan tidak usah jauh-jauh, mari orang bikin orang keluarga sendiri, orang stasi, orang paroki, kemudian untuk siapapun yang kita jumpai, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai. Sehingga selamat Natal bukan sebuah ritus yang basi, tapi selamat Natal menjadi sebuah praktek dan aktivitas manusiawi kita yang makin hari makin punya makna dan punya bobot yang lebih, karena kita mengisinya dengan praktek-praktek keimanan yang maju, bermutu, dan membawa berkat bagi siapapun. Semoga